Berbicara pendidikan berarti berbicara kualitas. Namun kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini selengkapnya. Sebagai seorang guru, pastinya kita harus yakin bahwa pendidikan yang terpenting bagi murid-murid kita, begitu ya. Setiap pendidikan pasti harus menjadi hak bagi seluruh rakyat di Indonesia. Namun saat ini belum banyak yang akhirnya anak-anak bisa mengenyam pendidikan, atau bahkan misalnya sudah ada yang mengenyam pendidikan tapi tidak bisa mendapatkan pendidikan terbaik mereka. Bahkan kualitasnya sendiri, begitu ya, di Indonesia sendiri masih sangat dinilai belum layak. Tapi kalau dari segi kuantitas, Indonesia berhak berbangga diri. Kenapa? Indonesia berada di peringkat yang sangat tinggi dari segi kuantitasnya. Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara dengan sistem pendidikan terbesar di dunia, di bawah Cina, India, dan juga Amerika Serikat. Hal tersebut harus menjadi bonus demografi bagi negara tercinta kita. Karena tidak semua, begitu ya, di negara-negara lainnya, negara berkembang ataupun negara maju, punya bonus demografi yang luar biasa seperti itu. Kita mempunyai luas area yang sangat besar, luas negara yang sangat besar, ditambah lagi dengan kuantitas dari segi jumlah guru, jumlah murid, dan juga jumlah sekolah. Namun hal tersebut masih dinilai kurang baik, begitu ya, dari segi kualitasnya. Kalau misalnya dikatakan kualitas dengan kuantitas itu belum seimbang, kuantitas ada di atas kita, tapi kualitas masih di bawah kita. Rata-ratanya sangat jauh. Kalau dilihat dari segi kualitas, kita ada di posisi paling bawah. Di negara berkembang saja, kita ada di posisi 70-an. 70 itu posisi yang sangat jauh dari segi peringkat, begitu ya. Peringkat 1 itu ada 5 besar, 10 besar, jauh dari posisi 70, begitu ya. Bahkan nilai ataupun posisi terakhirnya saja 70-an. Dan kita berada di range 70, berarti kita berada di posisi paling bawah. Dari segi gurunya saja kita berada di posisi tersebut. Kualitas guru memang harus menjadi PR besar Indonesia saat ini. Walaupun kita sudah punya banyak sekali program seperti PPG, ada juga program guru penggerak dan juga program-program lainnya, namun hal tersebut masih belum sangat maksimal diimplementasikan. Kita harus masih sangat berjuang sekali dengan hal tersebut. Di sisi literasi masih banyak sekali PR kita. Kita berada di posisi paling bawah untuk segi literasi. Ini hal-hal yang sangat nyata sekali terjadi di sekolah-sekolah ya. Raport-raport pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia ini berada di posisi yang sangat-sangat memprihatinkan untuk literasi. Literasinya berada di zona bawah, numerasinya di zona bawah. Bahkan ada yang merah untuk raport pendidikan sekolahnya. Jadi kalau tidak segera ditindaklanjutin hal ini, Indonesia akan sangat darurat literasi. Ada faktor-faktor penting lainnya yang menjadi kunci kenapa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Pertama pastinya karena dana APBN yang kurang. Kalau dilihat begitu ya, kurang sih tidak begitu ya. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya dana APBN itu sangat tinggi. Nah, kalau dana APBN sudah tinggi, kenapa misalnya ya banyak sekali dana pendidikan kita yang tidak bisa akhirnya terserap oleh sekolah-sekolah dan juga rakyat-rakyat kita yang memang membutuhkannya? Kemanakah dana pendidikan tersebut? Sistem pendidikan di Indonesia itu masih terlalu terbuka dan akhirnya berorientasi kepada nilai. Terbuka itu maksudnya adalah bahwa di Indonesia itu masih terlalu fokus pada generalisasi mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus dipelajari. Dari SD saja mata pelajaran sudah banyak, begitu ya. Belum lagi mata pelajaran khusus yang diminati oleh siswanya. Sehingga mereka fokusnya pada nilai. Nilai berapa yang harus dicapai, begitu ya. Ada KKM-nya. Sehingga banyak yang orientasinya berubah. Yang harusnya meningkatkan potensi, malah fokus mengejar nilai. Lalu pendidikan di Indonesia itu belum rata. Betul, bonus demografinya sangat luas, begitu ya. Penduduknya banyak, tapi belum rata. Belum semuanya mengenyam pendidikan yang baik dan berkualitas. Dan pastinya rendahnya kualitas SDM, baik dari segi tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan. Banyak dari guru yang akhirnya belum bisa aware terkait dengan keprofesionalitasan mereka. Ada juga yang tenaga pendidikan yang akhirnya bermain dengan uang dan juga lainnya. Hal ini harus cepat-cepat segera ditanggulangi. Kalau tidak, nantinya Indonesia akan semakin terjun kepada posisi paling bawah di segi kualitas pendidikan.
Salah satunya pastinya harus menaikkan nilai APBN. Bukan hanya menaikkan nilai APBN, tapi menyerapnya. Karena kalau dinaikkan tapi anggarannya tidak diserap, ya percuma saja. Karena dengan APBN yang terserap, fasilitas juga pasti akan sangat-sangat bisa didapatkan begitu ya. Fasilitas yang sangat baik dari segi sarana dan juga prasarana. Yang nantinya menjadi modal penting bagi para murid untuk mengejar potensi mereka. Faktor lainnya adalah fasilitas yang kurang memadai. Ini karena APBN yang tadi kurang, akhirnya banyak yang sekolah-sekolah banyak sekali berita-berita terkait dengan sekolah-sekolah tidak punya fasilitas ini, kurang itu, teknologi kurang, banyak sekali. Sejahterakan guru lah, insya Allah. Kalau guru sudah sejahtera, guru bahagia, insya Allah murid bahagia. Pendidikan juga pasti akan meningkat. Dan pastinya kurikulum. Meskipun kurikulum itu berganti setiap menteri begitu ya, tapi kurikulum menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena tanpa adanya kurikulum, nanti pendidikan tidak jelas mau dibawa kemana begitu ya. Dan kita tinggal doakan saja kurikulum mana yang memang yang paling cocok, yang bisa menjadi jalan untuk kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir pastinya kita harus bergotong royong begitu ya, sama-sama agar semuanya bisa terrealisasikan, dan mimpi kita begitu ya agar pendidikan bisa dikenyam oleh seluruh rakyat Indonesia, lintas usia, lintas gender, pasti akan terjadi kalau semuanya bisa dilaksanakan dengan baik.